Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham. Saya dari kelas 02 SAKK 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah PKN tentang pendidikan anti korupsi. Adapun daftar isinya, pertama ada pengertian dan ciri-ciri korupsi, penyakit korupsi, pengertian anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi, serta pendidikan anti korupsi. Untuk yang pertama, pengertian dan ciri-ciri korupsi. Dalam KBBI, korupsi berasal dari kata korup, yang artinya buruk, rusak, busuk, atau suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Adapun ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum. Yang kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang keenam, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Kemudian, untuk penyakit korupsi sendiri, ada beberapa hal. Yang pertama, karena kemiskinan. Dari kemiskinan ini membuat pegawai pemerintah mau melakukan apapun juga asal mendapatkan tambahan penghasilan untuk membuat keluarganya selamat. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan yang berlebihan atau berasal dari keserakahan. Yang ketiga, adanya budaya. Yang keempat, ketidaktahuan. Ini alasan yang paling mengada-ada. Yang kelima, rendahnya kualitas moral masyarakat. Gaji rendah sering dijadikan alasan untuk mencari tambahan penghasilan, meskipun dengan cara yang tidak benar. Yang keenam, lemahnya kelembagaan politik suatu negara, baik menyangkut sistem hukumnya, birokrasi, maupun sistem interaksi antar lembaga yang cenderung melahirkan perilaku dan budaya korup. Yang ketujuh, korupsi terjadi karena penyakit bersama. Kemudian pengertian anti korupsi. Anti korupsi ini merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memperbaiki cara kerja pemerintah birokrasi menjadi sederhana, simpel, dan efisien. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Menegaskan etika profesi dan tata tertib negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya humor error. Memperbaiki moral manusia serta umat beriman. Memperbaiki moral bangsa, serta meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Adapun nilai-nilai anti korupsi, yang pertama kejujuran. Kejujuran adalah sifat keadaan jujur, ketulusan hati, dan kelulusan hati. Yang kedua, tanggung jawab. Berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat sikap pihak sendiri atau orang lain. Yang ketiga ada keberanian, yang keempat ada keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras, serta kepedulian. Ini bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekiranya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Pendidikan anti korupsi secara umum adalah pendidikan diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap,
dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Ini bertujuan untuk yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, perubahan perspektif dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.